wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kanca Tanjung Enim Radio, berbahagia sekali di kesempatan sore hari ini. Saya Redi S. Tanjung kembali menjumpai Anda dalam program Ngobras, Ngobrol Bareng Sore Seru di suasana hari Selasa 8 November 2021. Dan gestar kita atau bintang tamu kita pada hari ini adalah Ibu Dr. Berta Oktarina SPOG dari Rumah Sakit Karunia Indah Muara Enim. Assalamualaikum Bu Berta, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan mudah-mudahan hadirnya dokter pada sore hari ini akan memberikan pencerahan bagi para kanca Tanjung Enim Radio yang khususnya akan lebih banyak mengetahui tentang dokter spesialis yang Ibu Dokter saat ini sandang, yaitu SPOG ya. Sejak kapan sih jadi dokter itu? Artinya kan kita punya cita-cita dari kecil, atau nanti aja lah, atau memang dari, kalau kita kan sering anak-anak mau jadi apa nanti, saya mau jadi dokter, atau mungkin sudah tertanam dari kecil ya? Iya, Alhamdulillah ya Pak, karena background keluarga saya, ibu saya itu bidan. Ya. Jadi dari kecil itu saya sudah terbiasa melihat ibu-ibu yang melahirkan. Ya. Jadi berdasarkan background itu muncullah emang cita-cita dari kecil. Dari kecil ya. Pengen jadi dokter kandungan. Dokter kandungannya. Alhamdulillah pada saat SMA ya nilai saya bagus. Kemudian dapat undangan untuk masuk jalur UPTN waktu itu ya, tanpa tes. Tanpa tes. Masuklah tahun 2000, kemudian tamat di September 2006. Alumni mana dulu kedokterannya? Unsri Pak. Unsri ya, tahun? Universitas Sriwijaya, masuk tahun 2000, tamatnya 2006. 2006 ya. Kemudian jadi dokter umum sudah kemana aja nih? Sebelum akhirnya Ibu mencanangkan, memantapkan diri untuk di Muara Enim? Iya, jadi setelah tamat ya saya pertama masuk ke rumah sakit di Palembang ya Pak. Saya pernah kerja di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah. Saya pernah juga kerja di Rumah Sakit Bayangkara. Bayangkara ya. Kemudian saya mencoba untuk ke daerah karena tantangannya kayaknya lebih banyak kan kalau di daerah. Lebih gitu banyak ya. Dan mungkin waktu itu peluangnya lebih besar kali ya. Iya, peluangnya lebih besar dan kasusnya saya pikir lebih menantang gitu. Ya. Kalau di kota kan kasusnya udah ada spesialisnya. Betul, ya. Jadi kita cuma triase gitu kan. Jadi 2008 saya masuk ke Muara Enim. Saya PTT di Kecamatan Rambang Dangku. Oh, cukup jauh dari sini. Iya. Di Puskesmas Debat Agung Pak. Puskesmas Debat Agung. Iya, pada saat sekarang itu kalau nggak salah sudah besar Puskesmas itu ya? Udah besar Pak. Permanen. Udah permanen. Di sana ada IGD 24 jam. Iya. Itu posisi saya baru menikah ya Pak. Oh, baru jadi nikah. belum sampai 1 tahun menikah udah terpisah gitu udah kan. Udah terpisah ya. Sendirian di sana, kebetulan UGD-nya rumah sakit puskesnya buka 24 jam. Jadi rame temen kan, banyak teman-teman perawat bidan itu yang nggak kerasa kalau sendirian gitu. Yeah. 3 tahun di sana, kemudian tahun kedua ada pembukaan PNS, saya ikut lulus PNS-nya, kemudian setelah 2 tahun menjalani bakti di sana, pengabdian di sana, saya mengajukan diri kepada kepala dinas untuk ikut tes dokter spesialis gitu. Ya. Dimulai tahun berapa itu? Saya ikut tesnya itu di bulan Juli ya Pak. Bulan Juli. Bulan Juli. Karena katanya waktu itu mesti antri 2 tahun. Jadi kebetulan waktu itu kepala dinasnya bilang, ini mesti 3 tahun dulu loh PNS. Tambah lama lagi ya? Iya, saya bilang, iya Pak, saya cuma tes dulu kok Pak. Iya. Nanti kalaupun lulus saya mesti ngantri 2 tahun, saya bilang kayak gitu.
itu di Juli 2010. Kemudian tes, alhamdulillah sih nggak nyangka juga urutannya pertama. Iya. Jadi rupanya nggak ngantri Nggak yang ngantri, urutan ya. pertama. Jadi di Januari 2011 udah bisa masuk. Udah bisa masuk ya. Jadi meninggalkan Puskesmas Tebet Agung itu di 2010, Desember 2010. Langsung hijrah ke Palembang. Ke Palembang. Iya, itu lumayan juga Pak, udah banyak saudara angkat ya, Iya, orang tua angkat gitu kan ya. Karena 3 tahun udah kayak banyak saudara di sana. Iya. Emang menjalani pendidikan spesialis dari Januari 2011 sampai di Maret 2015 lulus. Iya. Kemudian balik lagi ke Muara Enim. Muara Enim ya. Oke, para kanca Tanjung Enim Radio, sekilas selain pandang tentang Dr. Berta dari dokter umum, kemudian mengambil PNS dan lulus, kemudian mengambil spesialis ya, cukup panjang perjalanannya. Dan ini motivasinya apa sih sampai mendirikan Rumah Sakit Kim Karunia Indah Medika di Muara Enim dan Anda sebagai ownernya nih? Iya. Jadi Jangan dijawab dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita yang lebih menarik. Oke. Mungkin banyak orang penasaran dengan Ibu Berta, Dr. Berta Oktarina SPOG. Tetap di Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.